Membangkitkan panggilan, sebuah panggilan transformasi. Provinsi Salib Suci Passo Fundo, Brasil. Hati setiap orang muda tergerak oleh pencarian untuk menemukan makna hidup yang sejati. Untuk menjawab aspirasi dan pertanyaan ini, Provinsi Salib Suci di Passo Fundo menyelenggarakan 4 pertemuan panggilan selama 4 pekan terakhir sepanjang tahun 2025. Pertemuan-pertemuan ini menyediakan ruang untuk berdialog, berkontemplasi, dan berefleksi mengenai sabda Allah, serta momen-momen untuk merayakan. Diadakan baik di rumah pembinaan di Passo Fundo maupun di kota Cruzeiro do Sul atau Acre. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk membimbing para wanita muda dalam proses discernment panggilan mereka saat mereka berusaha menemukan misi unik mereka di dunia. Lebih dari sekadar rangkaian kegiatan, pertemuan-pertemuan ini menawarkan kesempatan bagi para wanita muda untuk mendalami 3 dimensi esensial: manusiawi, kristologis, dan gerejawi. Setiap perjumpaan mengajak para peserta untuk merefleksikan kisah hidup mereka sendiri, mengenali karunia-karunia yang dimiliki, dan tetap terbuka terhadap panggilan Allah yang hadir dalam momen-momen harian mereka. Menemukan makna hidup, panggilan kita, dan misi kita di dunia mengubah keberadaan kita. Demikian moto yang tercetak pada kaos yang dibagikan kepada setiap wanita muda. Memakai kaos ini secara harafiah menyampaikan misi, menjadi simbol komitmen pribadi untuk pembinaan dan pertumbuhan spiritual. Para animator panggilan dan suster yang berpengalaman dalam bidang psikologi, spiritualitas, dan pelayanan pastoral mendampingi para peserta melalui berbagai aktivitas di saat-saat doa, refleksi bersama, dan kesaksian yang menginspirasi. Bahkan ritme sederhana dapur dan waktu istirahat yang menyenangkan di antara sesi menjadi kesempatan untuk mempererat ikatan persaudaraan, di mana setiap detail menyampaikan kehangatan perhatian dan sukacita dalam melayani. Para peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, kelompok kaum muda, program Krisma, dan komunitas paroki. Yang menyatukan mereka adalah kerinduan mendalam akan makna dan keberanian untuk membagikan perjalanan hidup mereka. Sepanjang tahun, pertumbuhan mereka terlihat nyata, baik dalam pengembangan pribadi, pendalaman iman, maupun keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan komunitas tempat mereka tinggal. Pertemuan terakhir di tahun 2025 dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 22 sampai 23 November. Acara ini menjanjikan waktu untuk berintegrasi, bersyukur, dan pengutusan. Sebuah momen untuk merayakan perjalanan yang berbuah, sambil menyiapkan langkah-langkah untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang di tahun 2026. Membangkitkan panggilan ini jauh lebih dari sekadar sebuah acara. Ini adalah undangan hidup digerakkan oleh cinta Allah yang maha baik dan penyelenggara, serta untuk menyadari bahwa menemukan makna terdalam dalam hidup ketika kita menanggapi panggilannya yang mengubah dengan hati yang bebas dan penuh sukacita. Tanggapan 2 suster 175 tahun yang lalu menjadi tanggapan kita. Provinsi Regina Pacis. Selama 175 tahun,
dalam rangka tahun yubileum kongregasi. Provinsi Regina Pacis berusaha menjalani hidup sesuai dengan karisma dan semangat kita dengan sukacita dan rasa syukur, baik dalam kehidupan harian maupun saat merayakan berbagai perayaan kongregasi. Pada tanggal 1 Oktober, perayaan 175 tahun kita, kami meluangkan waktu khusus untuk berdoa, merayakan liturgi yang penuh makna, dan menambah kekayaan di rumah provinsi. Kami memulai hari tersebut dengan ibadat pagi, termasuk sebuah refleksi meditatif yang ditulis oleh Suster Ancila Maria, yang dengan indah menceritakan perjalanan sejarah 175 tahun kita. Sepanjang hari kami menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh para suster kita sendiri, khusus untuk tahun jubileum ini. Para suster yang tinggal di sekitar rumah provinsi juga hadir dalam misa yang sangat hikmat ini. Perayaan ini dimulai dengan prosesi, membawa salib puspel, lilin kongregasi, buku bacaan, dan konstitusi kita. Pastor Yosef Park dari Keuskupan Incheon yang memimpin misa memberikan ucapan selamat kepada kami dan berharap semoga karisma kita, yaitu penyelenggaraan Tuhan kita yang Maha Baik, dapat terus berkembang dan menyebar lebih luas melalui berbagai karya pelayanan kita. Perayaan Ekaristi diikuti dengan sarapan, di mana para suster yang merayakan pesta nama mereka dan para suster pertama di provinsi memotong kue, menambah suasana meriah. Karena tidak semua dapat mengikuti perayaan liturgi di rumah provinsi, banyak komunitas lokal di wilayah lain menemukan cara-cara kreatif untuk merayakan hari istimewa ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Kami menyampaikan salam kasih dan doa kami kepada semua suster Notre Dame yang disatukan dalam satu hati, satu semangat, dan satu misi di seluruh dunia. Suster-suster Notre Dame merayakan 175 tahun berdirinya kongregasi Chimoio, Mozambik. Sepanjang tahun ini, suster-suster Notre Dame yang berkarya di Mozambik merayakan perayaan 175 tahun berdirinya kongregasi. Puncak perayaan di Chimoio dirayakan pada tanggal 12 dan 13 Juli yang bertepatan dengan hari kelahiran serta pembaptisan Santa Yulia Billiard. Pada tanggal 12, komunitas pendidikan Sekolah Notre Dame Mawah Une Rukoriro berkumpul untuk merayakan misa syukur, tidak hanya untuk merayakan perayaan 175 tahun berdirinya kongregasi, tetapi juga merayakan 15 tahun sejak sekolah tersebut dibuka. Para siswa, guru, aspiran, dan para suster turut berpartisipasi dengan menyanyikan lagu, menari, dan membaca. Dalam perayaan misa, sebagai bentuk rasa syukur, para peserta juga mengumpulkan donasi untuk mendukung pembangunan gereja paroki Sao Francisco di Assisi. Pada tanggal 13, para suster, aspiran, dan anggota kelompok Santa Yulia Mitra merayakan misa di paroki. Dalam liturgi tersebut, anggota baru kelompok Santa Yulia yang diterima mengucapkan komitmen mereka secara publik. Setelah itu, semua orang berkumpul untuk menikmati makan siang yang lezat di sekolah. Perayaan jubileum ini menjadi momen yang bermakna dan menginspirasi bagi suster-suster Notre Dame, karena menandai tonggak penting dalam misi mereka di Mozambik. Ini tidak hanya memperkuat identitas kongregasi, tetapi juga memperdalam devosi mereka kepada Santa Yulia Billiard
dan para pendiri kongregasi. Dengan rasa penuh syukur, para suster mengucapkan syukur atas kehadiran Allah yang mendampingi sepanjang perjalanan mereka. Provinsi Regina Pacis Incheon merayakan 175 jam sukarelawan bergilir. 175 jam sukarelawan bergilir merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan kami dalam merayakan 175 tahun berdirinya Suster-Suster Notre Dame. Kegiatan yang diselenggarakan di Provinsi Regina Pacis Incheon ini termasuk pengalaman sharing atau berbagi iman yang mendalam selama bulan September. Berbagi sukacita perayaan ke-175 tahun berdirinya Suster-Suster Notre Dame memperdalam karisma kita akan kebaikan Allah dan penyelenggaraan ilahinya. Setelah terlibat dalam berbagai kegiatan sukarela, kami juga berharap hal ini akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami, serta memperkuat persatuan kami dalam komunitas-komunitas Notre Dame di seluruh dunia. Kami berpartisipasi dalam sukarelawan bergilir melalui beragam tindakan pelayanan. Kami mengunjungi rumah-rumah ibu-ibu tunggal, mengumpulkan dan mencuci pakaian bayi, lalu mengembalikannya kepada mereka. Kami juga mengunjungi lansia yang hidup sendiri. Selain itu, kami mengunjungi stasiun Seoul untuk berbagi kasih dengan memberikan makanan hangat kepada mereka yang mengalami tunawisma. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan bergilir ini dengan membersihkan sampah di jalan-jalan dan membantu membersihkan lingkungan. Di samping itu, suster-suster yang tidak dapat bergabung dalam pelayanan eksternal karena tuntutan karya pelayanan, mereka mendukung kegiatan ini dengan doa, termasuk adorasi, berdoa rosario, dan jalan salib. Melalui 175 jam sukarelawan bergilir ini, kami dapat dengan tulus mengungkapkan rasa syukur kami atas cinta Tuhan yang tiada henti selama 175 tahun terakhir. Kami merasakan pengalaman berahmat, menyatukan hati kami dengan keluarga Notre Dame di seluruh dunia. Gimkhana atau perlombaan Alkitab memotivasi para siswa dari sekolah-sekolah Notre Dame Canoas, Brasil. Pelayanan pastoral sekolah Notre Dame menyelenggarakan Gimkhana Alkitab atau kompetisi tim secara online yang ketiga pada bulan September 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan membuat pembelajaran Alkitab lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa kelas 5. Sepanjang bulan September, sekitar 328 siswa bergabung dalam 11 tim yang dengan antusias mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi yang menarik ini. Setiap tim menciptakan identitas visual mereka, memilih warna, ayat Alkitab, dan yel-yel untuk tim. Mereka juga mempromosikan acara ini di sekolah mereka dan mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk disumbangkan kepada lembaga setempat, membantu mereka yang membutuhkan. Pada tanggal 22 September, selama kegiatan Gimkhana atau perlombaan, siswa-siswa berinteraksi secara online dengan peserta lainnya untuk mendeklamasikan puisi yang terinspirasi oleh perayaan Yubileum Kongregasi, membaca ayat-ayat kitab suci untuk menyelesaikan aktivitas, dan berpartisipasi dalam tantangan kreatif lainnya. Lebih dari sekedar kompetisi, para peserta didorong untuk menerapkan nilai-nilai Injil
dan membangun kerjasama. Setiap siswa mendapatkan souvenir Alkitab kecil sebagai kenang-kenangan. Siswa-siswi berhasil mengumpulkan lebih dari 2.300 kg makanan yang kemudian didistribusikan ke beberapa institusi. Perwakilan dari organisasi yang menerima bantuan berbagi kesaksian tentang pekerjaan mereka dengan orang-orang yang mengalami tunawisma, lansia, anak-anak berkebutuhan khusus atau kanker, remaja, dan keluarga yang berada dalam situasi rentan. Pada tanggal 3 Oktober, semua tim bertemu kembali secara online untuk merefleksikan dampak dari aksi solidaritas mereka. Melalui pengalaman ini, sabda Tuhan menjadi tindakan cinta dan pelayanan yang konkret, menanggapi kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40b. Musyawarah Provinsi 2025. Provinsi Santa Perawan Maria diangkat ke surga Patna. Musyawarah Provinsi 2025 yang berlangsung di Biara Notre Dame Patna mengumpulkan sebanyak 130 suster dari berbagai wilayah dan komunitas. Musyawarah ini dibuka dengan sebuah doa pembuka yang sangat menyentuh, memohon berkat dari Tritunggal Maha Kudus, menciptakan suasana reflektif dan penuh rahmat selama 3 hari pembahasan dan berbagi mengenai tema pengelola kebaikan Allah hidup dengan integritas. Dalam sambutannya, Suster Mary Alice mengajak para peserta untuk mendalami komitmen mereka terhadap pengelolaan yang bertanggung jawab, integritas dalam keuangan, peduli terhadap kaum miskin, serta pengelolaan sumber daya secara etis sesuai dengan nilai-nilai Injil dan kondisi sosial saat ini. Suster Mary Srija memimpin sesi refleksi dan diskusi kelompok dengan penekanannya pada akar spiritual dari pengelolaan, yaitu syukur, tanggung jawab, dan kemurahan hati sebagai ungkapan dari misi Injil. Para narasumber memperkaya pertemuan dengan sesi mengenai kesehatan mental, dampak kecerdasan buatan dalam pelayanan, serta perlindungan terhadap aset fisik dan keuangan kongregasi. Mereka juga memberikan wawasan yang berharga mengenai kemiskinan Injili, pengelolaan keuangan yang sehat, dan aspek hukum terkait pengelolaan tanah di Bihar. Rekomendasi dari musyawarah tersebut menekankan pentingnya transparansi, perencanaan yang bijaksana, serta penggunaan sumber daya yang efektif demi kepentingan komunitas dan misi. Beberapa sorotan termasuk pembaruan mengenai pendidikan inklusif dari Suster Mary Tesi, inisiatif kesehatan oleh Suster Mary Puspita, dan layanan untuk orang yang berkebutuhan khusus oleh Suster Mary Nalini. Musyawarah diakhiri dengan sebuah ajakan baru untuk menjunjung tinggi keadilan, integritas, dan adaptasi kreatif dalam semua karya pelayanan. Dengan penuh rasa syukur dan terinspirasi, para suster berkomitmen untuk terus hidup dalam pengelolaan dengan keberanian dan belas kasih sesuai dengan tema yang diusung.